Happy Sunday pemirsa, selamat pagi. Semoga pagi hari ini pemirsa dalam keadaan sehat dan semangat. Sama seperti selebritis viral yang semangat menyajikan kabar-kabar menarik seputar selebriti tanah air. Langsung aja kita lihat berita pertama yuk. Kisru tes DNA, Denny Sumargo versus Ferny Hassan cekcok adu mulut. Denny Sumargo dan Ferny Hassan saling adu mulut dan berteriak saat dihubungkan oleh Richard Lee melalui panggilan telepon di podcastnya. Saksi lu, kasih keluar satu saksi lu kalau gue marah-marah di rumah sakit. Mentalnya hancur oleh Anda. Sebelumnya, mantan pebasket nasional itu sempat mengajak duduk bareng dengan Ferny guna membicarakan masalah mereka. Namun Ferny menanyakan laporan Denny tentang pencemaran nama baik. Hingga kemudian Ferny mendadak emosional dan berteriak. Bilang dok, katanya mau duduk bareng, sini duduk bareng sama saya. Kita ngobrol. Iya, itu proses hukum gimana Bang? Dibenerin dulu dong Bang. Janganlah ngomong-ngomong terus kebas mulu. Anda pun tidak tahu sama sekali perjuangan saya seorang ibu gimana rasanya. Ketika Anda marah-marah di rumah sakit, semua rumah sakit teriak. Harga diri saya mana? Hilang seketika harga diri saya jatuh. Kasih keluar satu saksi lu. Kasih keluar satu saksi lu kalau gue marah-marah di rumah sakit. Mentalnya hancur oleh Anda. Mental anak Anda hancur karena perbuatan Anda menghina dan memfitnah saya 10 tahun yang lalu. Aku jarang ya lihat Densu sampai se-emosional itu ya. Tapi ya jangan remehkan hati orang yang tersakiti. Bang Densu sudah sebaik seperti itu, masih digangguin. Ya nantangin siapa? Gue tidak ada menantang siapa-siapa. Gue sudah menikah, gue punya rumah tangga. Ya udah, kalau dibilang secara pasalnya tidak masuk. Lah, kau pikir yang saya laporkan itu yang mana? Niat baik Richard Lee untuk mendamaikan mereka akhirnya tidak berhasil. Padahal di satu sisi, Densu sudah ingin melakukan tes DNA untuk kedua kalinya. Namun di sisi lain, Ferny akan melakukan tes DNA di tempat pilihannya dengan dalih lantaran ia seorang ibu. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua kali. Kalau aku. Pengakuan. Saya juga butuh pengakuan. Dulu 7 tahun lalu saya butuh tes, 10 tahun lalu saya butuh pengakuan. Sampai nangis gue depan media. Siapa yang percaya sama gue? Lantas, benarkah hasil tes DNA bisa berubah? Bagaimana keakuratan sebuah tes DNA jika dilakukan 2 kali dengan orang yang sama? Namun bila anaknya kadang-kadang sudah besar, maka kita menjadi tidak hanya dari jalur ayah, namun juga bisa menjadi kasusnya adalah ragu ayah ataupun ragu ibu. Maka itu kita membutuhkan sampel baik ayahnya, ibunya maupun anaknya. Selanjutnya, Richard Lee juga mengajukan akan membiayai tes kedua kali, namun Denny dan Ferny menolak. Lantas, mengapa sosok Kalina disebut-sebut sebagai saksi kunci pihak Denny Sumargo? Kalau beliau bersedia, saya akan memberikan ruang yang sebesar-besarnya. Kalina itu sebenarnya cuma saksi yang mengetahui, bukan saksi kunci. Denny mengaku kini hanya fokus pada sang istri Olivia. Lantaran adanya kasus ini, Olive hingga mengalami 2 kali keguguran. Gue ini lagi fight buat ngurusin istri gue yang udah keguguran 2 kali bro. Belum lagi istri gue diomongin di situ. Gue mau ngapain? Lupakan Fuji, Thorik berpaling ke Alia Mas Said. Thorik Halilintar seperti mulai membuka hati usai putus dari Fujianti Utami. Belakangan, ia dikabarkan tengah dekat dengan Alia Mas Said. Hal itu berawal saat tas Alia terlihat berada di rumah Thorik. Tas berwarna nude itu sempat diunggah dalam Instagram Stories Thorik Halilintar. Sontak saja, netizen langsung heboh. Karena tas itu diyakini milik putri kedua Reza Artamevia dengan mendiang Aji Mas Said. Lantaran
pernah digunakan saat liburan ke luar negeri. Kedekatan keduanya diperkuat saat Thorik dan Alia sama-sama unggah foto momen tiup lilin ulang tahun A. Bahkan yang terbaru, Sabtu sore kemarin, Alia kepergok hadir di acara yang diselenggarakan Thorik dan Atta Halilintar. Lantas, benarkah mereka pacaran? Dan bagaimana komentar Angelina Sonda melihat kedekatan putri sambungnya dengan Thorik? Teman. Udah lama kenal, udah lama banget. Kalau aku pengennya cewek yang pengennya bisa ngobrol, pengen ngabisin. Karena lagi padat banget kan jadwal, jadi pengennya bisa ngobrol, pengen bisa dengerin itu sama lain. Saya kan melihat Alia tuh banyak berubah dari sisi ibadahnya, dan saya salut banget gitu. Alia tuh makin rajin tahajud gitu loh. Alia juga rajin sholatnya, alhamdulillah gitu loh, rajin ngajinya, ya Allah. Berarti kan mungkin pria yang sedang dekat dengannya membawa perubahan yang baik. Nah, kalau jodoh kan pasti dari Allah ya. Tapi kan secara orang tuanya juga, orang tua si Teh ini kan juga baik gitu ya. Dari bagian sakinah mawaddah warahmah juga. Oh, yang penting Alianya senang dan Alia merasa bahwa dengan ini gitu kan bisa membuat lebih happy. Ya kan Alia aja belum bilang ya ke kita ya, emang mau kemana nih? Sementara itu, Angelina Sonda melihat perubahan positif yang terjadi dalam diri putri sambungnya Alia. Atta sebagai kakak mengaku belum tahu perihal kedekatan Thorik dan Alia. Namun ia membebaskan Thorik memilih yang terbaik untuk hidupnya. Kalau itu saya belum tahu, saya belum tahu, saya harus tanya dulu sama orang. Tapi sebagai seorang kalau saya mah gini ya, namanya hubungan itu terserah dia. Kita mah selama itu yang terbaik buat dia, kita kan cuma bisa mendoakan. Yang lain mah nanti tanyain nama yang bersangkutan, kan aku nggak bisa mengatur jodoh orang juga. Thorik dan Alia Mas Said diketahui saling mengenal lewat Aurel Hermansyah yang memang berteman akrab dengan Alia. Keduanya sering terlihat jalan bareng. Bahkan baru-baru ini, Aurel mengunggah video bersama Alia yang tengah berada di rumahnya. Dalam video itu, Aurel menggoda Alia untuk menikmati masa mudanya sebelum menjadi istri orang. nikmati masa muda ini sebelum jadi istri orang. Taman Burung ke Jagat Satwa Nusantara. Jadi di sini ada ikonnya. Salah satu ikonnya adalah si Solehwati. Jadi dipikir dia jantan, ternyata betina. Bukan hanya melihat, Jalu juga belajar menggendong Soleh. Awalnya sih ragu-ragu, tapi akhirnya Jalu berhasil menggendong Soleh di tangannya dengan bantuan Ayah Irfan. Ya. Oh, fotoin dong. Gak apa-apa. Oh. Takut dicaplok. Enggak. Ternyata benar saja ditakuti Jalu. Kepala Jalu malah dicaplok sama Soleh. Depan aja sini. Si Jalu itu kan sering banget ngeliat gue video bareng Soleh, foto dan lain-lain. Pas kemarin dia ke Taman Mini, dia langsung ngomong, ayah aku mau ketemu si Soleh. Oh iya, kamu belum pernah ketemu. Dia ragu-ragu, berduaan pegang. Hup. Itu kepalanya mau dimasukin juga. Terus emang dasarnya anak gue juga ya, sama kayak gue, abis itu malah ketawa-ketawa. Padahal di sini ada luka sedikit sih si Jalu.
seperti sebelumnya, kali ini dirayakan di rumah saja. Happy birthday. Happy birthday. Ayo happy. Yuk, Lagi. yuk, terus. Melengkapi momen hangat ini, Atar pun diberi surprise nih sama Mama Ciki dan Papa Reski. Papa Reski turut memimpin doa dan tak ketinggalan orang tua Reski juga hadir. Wah, tambah ramai kan? Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Atar ulang tahun ketiga. Semoga setelah ulang tahun ketiga ini Atar semakin pintar. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Selanjutnya, Mama Ciki ajak Atar ke sebuah tempat rekreasi. Sebenarnya, Atar pingin hadiah melihat hewan paus, namun Ciki belum bisa mewujudkannya. Jadilah Atar diajak melihat dan berenang dengan lumba-lumba. Cium. Iya. Kiss. Nih, Mas. Kiss. Ini Atar nih. Yeay. Habisnya Atar bilang gini, Atar minta kado apa? Paus mana bisa, kalau berenang sama dolphin masih bisa dikabulin. Ini minta paus gimana caranya? Lihat anaknya happy, emaknya jadi terharu, pengen nangis deh. By the way, sebelumnya Rayaniza atau Cipung turut menjadi tamu spesial bermain bersama Atar di hari ultah Atar. Seperti apa sih keseruannya? Tos. Iya, Maaf, kok dicubit maaf ya. Tos dulu tos. Maaf ya, bilang maaf. Tos. Maaf, kok dicubit tadi. Menolak damai dengan mantan karyawan, Tashi justru bawa bukti baru. Selebgram Tashi Atasia kembali menyambangi Polda Metro Jaya Jumat siang didampingi kuasa hukumnya. Kedatangan Tashi bersama sang suami, Syekh Zaki, bertujuan menyerahkan sejumlah bukti baru kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan mantan karyawannya. Bukti baru tersebut terkait dugaan adanya pihak yang mendanai laporan mantan karyawannya tersebut. Kita akan menambahkan bukti, ada unsur yang mendanai, dan juga ada yang mensponsori, mengatur, dan juga ada beberapa capturean. Terus kemudian ini masih diduga ya, rekaman suara, rekaman tulisan. Ini bukti ini ya, pembayaran rekening transferan pendanaan ke orang-orang itu dari yang saya bilang dalang waktu itu. Bukti berupa rekaman suara dan transferan dana yang diberikan kepada mantan karyawan Tashi itu, menurut Sandi selaku kuasa hukum Tashi, akan mengungkap siapa dalang dari kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang menimpa Tashi. Selain bukti baru, Tashi juga membawa saksi baru, seorang karyawannya akan memperkuat bukti tersebut. Datangin saksi baru, saksi yang ada di dalam. Ya pokoknya dia di dalam itu semua, herannya jadi saksi. Berkahnya sabar, dia waktu kerja di kita sering nggak disuruh berhenti sama tim yang lain? Iya, sering. Kalau nggak berhenti dibilangnya apa? Dibilang katanya keras kepala banget, tuh nggak mau dibilangin, maksudnya kok nggak mau ikut dengarkan kata mereka. Dari awal memang yang niat keluar, yang niat tidak baik. Dia disuruh keluar, tidak keluar, dibilang pengkhianat. Dengan adanya bukti dan saksi baru tersebut, Tashi menegaskan tak ada lagi pintu maaf terhadap mantan karyawannya itu. Karena sejak awal,
ia dan suami sudah meminta maaf secara terbuka, serta ingin menyelesaikan kesalahpahamannya dengan mantan karyawannya itu secara damai dan kekeluargaan. Saya sama suami aja itu dari awal langsung minta maaf, sudah dicatat ya. Jadi kalau mereka ceritanya minta maaf itu bohong. Saya udah minta maaf dari awal, mereka memang bukan minta maaf maunya. Sekarang setelah ternyata mau ketahuan baru mau nyuruh mau minta maaf, udah telat dong.